Oke Bapak Ibu, kita masuk ke minggu yang ketiga. Ya, tema bulanan kita masih mengejar kekudusan. Ya, minggu pertama saya udah share kepada Bapak Ibu, minggu kedua Pastor Arke juga. Ya, tapi kita masuk ke minggu yang ketiga. Ya, bahkan di Impact pun di BTS juga kita bahas tema yang sama tentang mengejar kekudusan. Ya, hari ini kita mau bahas dari sisi yang lain. Ya, saya mau setiap kita diyakinkan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Setiap saudara dan saya punya panggilan khusus dalam hidup setiap kita. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang salah satu panggilan Tuhan untuk hidup kita, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Bilang sama kiri kanannya, hidup sebagai anak-anak terang. Oke, hidup dalam terang kekudusan. Mari kita sama-sama baca dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Waktu saya baca ayat ini saudara, ini surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini kalau bahasa Inggrisnya harsh gitu ya, maksudnya kasar sebentar sedikit gitu ya. Saudara, kita dibilang bahwa kita ini bukan cuma sekedar di dalam kegelapan, tapi kita ini kegelapan katanya. Ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan katanya. Ya, maksudnya dengan katakan orang jahat gitu ya. Kita ini kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah terang. Nah, saya mau kasih konsep sedikit kepada saudara di awal ini. Apa bedanya di dalam gelap, di dalam terang sama kegelapan dan terang. Jadi sekarang ini kita bukan lagi kegelapan, tetapi kita ini adalah terang di dalam Tuhan. Jadi kita bukan di dalam terang, tapi kita di dalam Tuhan, makanya kita jadi terang. Saudara dan saya, kalau saudara sadar, saudara gak punya option untuk keluar dari terang. Sebab apa? Saudaralah terang itu. Jadi gak bisa waktu ikut Tuhan itu, sekarang saya mau gelap dulu, ntar terang lagi. Gak bisa saudara. Kalau kita yakin bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan, dari gelap menjadi terang, itulah identitas saudara yang baru. Ya, saudara dan saya adalah terang. Maka dari itu di ayat yang lain firman Tuhan bilang apa? Jadilah terang dan garam. Ini adalah harusnya gaya hidup kita. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, kita mau bahas satu-satu sebentar ya. Yang pertama, mengapa kita perlu hidup dalam terang kekudusan? Kenapa? Nah, saya mau ingatkan dulu sama saudara semua. Karena dulunya kita ini adalah kegelapan. Karena dahulu ini kita adalah kegelapan. Ya, kalau kita nggak menyadari ini, kita anggap enteng hidup ini. Ya, sebab saya ini biasa-biasa aja kok. Saya ini nggak ada apa-apanya. Nothing special dari hidup saya. No, saya mau bilang sama saudara dan saya hari ini, bahkan sampai hari ini pun saya masih terus membangun iman percaya saya bahwa saya adalah terang di dalam Tuhan. Tuhan yang menjadikan kita ini terang. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Makanya kita nggak anggap remeh lagi hidup kita. Mari kita sama-sama baca ya. Dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Hari ini saya nggak akan mengembangkan
terlalu lebar firman Tuhan. Saya mau ajak saudara banyak baca ayat aja. Banyak baca ayat aja biar firman Tuhan yang berbicara langsung kepada saudara dan saya. Jadi kalau mau catat ayat-ayatnya boleh nanti dibaca lagi di rumah. Ataupun nanti saya bisa bagikan ini kepada saudara lewat grup WhatsApp kita ya. Akan ada banyak ayat yang kita baca hari ini. Efesus 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3 ayat pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Karena kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tanpa kasih Kristus, tanpa pengorbanan Yesus, saudara dan saya adalah orang-orang yang mati secara rohani. Saudara ingat ya, mungkin hari ini saudara bilang kalau ada dari kita yang masih suka kompromi, masih suka main-main, oh saya nggak mati kok, saya hidup. Ya, saudara harus ingat, saudara dan saya yang aslinya kita adalah roh kita. Amin. Tubuh ini bisa aja hidup, tapi berapa banyak orang Kristen gak sadar kalau rohnya udah mulai menuju kepada kematian. Gak ada gairah lagi mencari Tuhan, gak ada gairah lagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Semua dianggap enteng, kompromi sini sana sini, mengikuti keinginan daging. Kita sedang menuju kepada kematian rohani. Sedih sekali saudara, kalau kita nggak sadar bahwa ada kasih Yesus yang udah dikorbankan bagi setiap kita. Ya, pengorbanan Yesus mengubahkan saudara dan saya menjadi terang di dalam Tuhan. Berita baiknya adalah kenapa kita harus hidup dalam terang kekudusan. Yang kedua, sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Karena saudara dan saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau ada di tempat ini yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, bahkan yang di rumah-rumah dimanapun saudara menyaksikan live streaming ini adalah kesempatan yang baik. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, tidak ada jalan lain selain Yesus di dunia ini untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Ya, hanya lewat Yesus. Ambil keputusan hari ini untuk kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bahkan bukan hanya Juru Selamat, kalau di dalam gereja kita lebih dalam lagi kita menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan setiap kita. Apa bedanya orang yang menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupannya? Ketika Yesus menjadi Raja dalam kehidupan setiap kita, perintah Raja adalah menjadi keharusan yang harus dituruti. Ya, dengan satu keyakinan bukannya Tuhan itu mau menuntut, tapi Raja kita yang baik itu sudah memberikan segala sesuatunya terlebih dahulu bagi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih-Nya lah, maka itu kita mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, kita baca ayatnya Kolose 1 ayat 12 sampai ke 13. 2, 3. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di mana? Di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ada transformasi besar melalui Kristus dari kegelapan menjadi terang, dari kerajaan gelap menjadi kerajaan terang. Itulah saudara dan saya. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Terang itu saudara adalah identik dengan kekudusan, kebenaran,
dan kehadiran Tuhan. Ya. Allah adalah terang dan di dalamnya tidak ada kegelapan sama sekali. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ketika kita sadar bahwa kita sudah menjadi miliknya Tuhan, kita menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan, ya, seharusnya kita bisa menyinari kegelapan ini. Dalam tanda kutip, lawannya terang adalah kegelapan. Kalau terang itu bicara soal kekudusan, bicara soal kehadiran Tuhan dan kebenaran, berarti kegelapan itu berbicara soal semua yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, kita harus sadar kita hidup di dunia yang semakin jahat, semakin gelap. Ya, orang gak tahu mau kemana. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Giliran kita milih untuk hidup benar, kita yang aneh. Saudara sadar gak? Apalagi kita di sini, di Amerika. Apalagi di California. Ada banyak hal yang tidak berkesesuaian dengan firman Tuhan yang justru dianggap kebenaran. Dan sekarang orang Kristen malah dianggap orang yang gak toleran katanya. Orang yang tidak memiliki kasih. Padahal yang kita sedang tegakkan, sedang kita bicarakan adalah soal kebenaran firman Tuhan. Inilah tantangan hidup saudara dan saya. Kita hidup di tengah dunia yang semakin jahat. Tapi bilang sama kiri kanannya, kamu sudah diubahkan Tuhan menjadi terang. Kita harus bisa menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya. Amin. Intinya kita hidup dalam terang karena kita sudah menjadi terang di dalam Tuhan. Ada identitas yang baru bagi kita semua. Dan menuntut hidup kita tuh harus sesuai dengan identitas kita. Jadi kalau saudara tahu ada identitas seseorang sebagai pangeran, putra kerajaan, ya, itu identitasnya. Apakah hidupnya sembarangan? Enggak. Identitasnya mempengaruhi bagaimana ia hidup sehari-hari. Saudara enggak akan lihat siapa siapa tuh namanya Kate, siapa? Kate yang di England, yang di UK? Hah? Nah itulah dia ya. Siapa dia? Dia kan ratu ya. Nggak akan lihat dia ngupil di jalan saudara. Saudara nggak akan lihat dia pakai baju yang dasteran gitu di luar. Karena ada identitasnya saudara. Nah saudara dan saya punya identitas anak terang. Maka dari itu saya juga sadarkan anak-anak muda kita. Hati-hati pakai dengan cara berpakaian kita, ya kan? Kenapa sih kita pakaian rapi, tertutup, maksudnya tidak mengganggu kaum pria gitu ya. Kadang challenging untuk ngajar anak-anak muda. Tapi ketika saya kasih identitas mereka, mereka lebih ngerti kamu ini putra-putri kerajaan Allah. Makanya kita harus berpakaian seperti putri-putri kerajaan Allah. Bagaimana kita berbicara, berinteraksi dengan orang. Kalau kita tahu identitas kita, kita pun juga bisa menyesuaikan dengan identitas kita. Ketika saudara ngerti, saudara identitasnya adalah anak-anak terang. Identitas yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Maka dari itu gereja ini, ya gereja Tuhan pasti akan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah setelah pertanyaan yang pertama mengapa, pertanyaan yang kedua adalah apa sih artinya hidup dalam terang kekudusan? Kalau tadi pertanyaannya mengapa? Karena kita tadinya gelap, Tuhan ubahkan kita menjadi terang di dalam Tuhan. Dan itulah identitas yang baru. Ya. Nah sekarang apa artinya hidup di dalam terang? Tadi saudara ingat ayat yang pertama kali kita baca? Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.
hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang pertama, ya kita baca lagi ya, kita baca lagi. Ayat yang ke-8 mulai. 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Lanjut ke ayat 9 dan 10. Karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa artinya hidup, saudara? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, kalau orang hidup itu berarti yang dimaksud di sini adalah hidup sebagai anak-anak terang itu kita punya gaya hidup, kebiasaan sehari-hari. Jadi anak terang, jadi terang itu bukan cuma pas di pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau di gereja terang benderang semua, kalau keluar redup lagi. Enggak kayak gitu, saudara. Tapi justru gaya hidup kita. Saudara jangan ketipu sama penampilan seseorang kalau di gereja. Saudara, jangan. Ya, kalau mau cek siapa saya sebenarnya, saudara bisa cek ke istri dan anak-anak saya. Ya kan? Benar kan? Kenapa? Karena saya bisa aja pura-pura di depan saudara. Pura-pura terang, mengkilat kepalanya nih saudara ya. Tapi di rumah belum tentu terang saya. Ya kan? Tapi terang itu adalah gaya hidup sehari-hari. Di sini orang bisa bersandiwara, di situ juga bisa. Ya, bersandiwara, tapi kehidupan sehari-hari kita, ketika kita ketemu dengan coworker kita, ketika kita ketemu dengan orang yang gak kita kenal di marketplace, di mana-mana aja kita Tuhan taruh, di sekolah, tetapkah kita menjadi terang? Nah, hidup di sini adalah hiduplah sebagai anak-anak terang itu adalah tentang gaya hidup, karakter kita yang sebenarnya, kebiasaan sehari-hari, ya, bukan hanya ketika di pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, anak-anak terang mencerminkan karakter Allah. Apa maksudnya itu? Kudus, benar, penuh kasih, dan jujur. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini yang saudara harus punya. Kudus, benar, penuh kasih, dan jujur. Bahkan tadi di ayat 9 yang kita baca sebelumnya. Karena terang hanya berbuahkan apa? 3, saudara. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan bicara apa, saudara? Kebaikan itu bicara tentang hati yang penuh kasih dan tindakan yang memberkati orang lain. Hati yang penuh kasih dan tindakan yang memberkati orang lain. Kemampuan untuk setiap kita bisa melihat orang lain dari kacamatanya Tuhan. Bukan kacamata manusia. Ya, walaupun setiap orang tentu pasti ada kekurangannya. Tapi bagaimana kita bisa melihat dia sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu jauh lebih penting, saudara. Saudara dan saya masing-masing kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, siapa kita? Kita tidak mengasihi orang lain, benar? Jadi kemampuan untuk kita bisa melihat seperti Tuhan melihat kepada sesama kita itu menjadi sangat penting. Itu yang disebut kebaikan, ya. Jadi kita nggak negatif thinking mulu sama orang, ya. Kita walaupun di tengah kekurangan orang lain, tapi kita bisa melihat dengan hal-hal yang positif. Contoh. Apa ya? Oh gini, contoh ya. Misalnya Pastor Tony, ya. Tapi ini bukan negatif sebetulnya, tapi ini saya kasih contoh, boleh ya Pastor Tony ya. Dulu waktu kita punya Impact Onsite di San Bernardino, Bapak Ibu, Pastor Tony ini punya kebiasaan absen setiap anggota komsel, benar ya Pastor Tony? Dia absen. Lalu ada yang komentar, ih kayak sekolah aja diabsenin gitu kan. Kalau kita kasih kesempatan melihat dengan sisi negatif, akhirnya jadi negatif. Padahal buat saya ini bagus. Karena kalau nggak ada di absen itu kita cari, kita telepon, kita hubungi, kita tanya, ya kan? Lalu misalnya ada kegiatan street ministry misalnya. Pastor Arke punya kebiasaan ya mendata.
Berapa orang yang didoakan? Berapa orang yang terima Yesus? Benar ya? Nah kalau kita mau lihat negatifnya bisa. Ih Pastor Arke, mau ngapain juga? Pastor Arke doain berapa orang, yang ini berapa orang. Ya mau sombong-sombongan ya gitu kan? Bisa saudara. Tapi kalau saya melihatnya ini bagus. Nanti akhir tahun kita punya report gereja kita sudah memenangkan berapa jiwa. Gereja kita sudah mendoakan berapa jiwa. Ngerti saudara? Melihat kemampuan orang dari sisi positif itu adalah kebaikan. Yang dinamakan kebaikan. Semua kalau mau dilihat dari negatifnya pasti bisa. Tapi kita juga bisa memilih lihat dari sisi Tuhan melihat orang itu. Jangan negatif thinking terus. Ya, orangnya tidur nyenyak, kita yang gak bisa tidur. Rugi sendiri Bapak Ibu. Amin. Nah yang kedua, buahnya apalagi? Kebenaran. Ya, buahnya adalah kebenaran. Kebenaran itu berarti hidup berdasarkan firman Tuhan. Bilang sama saya, hidup berdasarkan firman Tuhan. 2, 3. Firman Tuhan. Dengan kata lain, hidup bukan berdasarkan perasaan. Hidup bukan berdasarkan, ini gak ada yang lihat bisa kompromi. Bukan saudara. Tapi hidup, kebenaran bicara soal firman Tuhan. Tidak ada kebenaran yang lebih daripada firman Tuhan. Hari ini dunia bingung, mana yang benar, mana yang salah tuh bingung saudara. Definisi perempuan aja susah mendefinisikannya sekarang. Ya, lalu soal pernikahan, dunia bingung. Ya kalau kita jangan bingung, Tuhan udah kasih tahu yang benar. Pernikahan adalah antara pria dan wanita. Ya kalau di luar sana ada yang bingung, ya udah, karena mereka nggak mau lihat ke firman Tuhan sebagai kebenaran. Patokan saudara dan saya untuk hidup, jangan ada yang lain. Jangan ada buku yang lain. Hanya firman Tuhan. Kalau mau belajar, belajarlah dari banyak buku silahkan. Tapi kalau sudah tidak berkesesuaian dengan firman Tuhan, jangan dilanjutkan. Firman Tuhan ada supaya hidup kita menyesuaikan dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan menyesuaikan perasaan kita atau pikiran kita. Tapi firman Tuhan udah gak relevan pastor. Sekarang udah tahun berapa? Firman Tuhan kapan ditulisnya? Jangan saudara. Jangan sampai kehilangan pegangan. Kebenaran kita adalah firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang ketiga buahnya apa lagi? Keadilan dan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Oh tadi saya kelongkap ya. Berarti yang ketiga keadilan ya atau kesetiaan. Keadilan itu bicara tentang hidup yang dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab, punya integritas. Apa arti simple integritas, saudara? Arti simple daripada integritas adalah siapa kita ketika tidak ada yang melihat kita. Itu integritas. Ya, saudara kompromi nggak kalau lagi nggak ada orang lihat? Nggak ada yang lihat. Kalau ada yang lihat mah gampang nggak nyuri misalnya gitu ya. Oh kalau ada yang lihat gampang nggak berkata-kata yang kasar, gampang ada yang lihat. Begitu terima tamu, sebelum terima tamu habis maki-maki pasangan. Begitu tamu datang, wih jadi nice banget ya. Aduh sayang, duduk sini sayang sama-sama. Padahal kalau tamunya pulang maki-maki lagi. Nah integritas adalah siapa kita ketika nggak ada yang lihat. Itu integritas saudara. Saudara kompromi nggak? Saudara berubah nggak? Ya. Efesus 5 ayat yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi banyak ayat yang kita baca hari ini dari Efesus 5, saudara baca aja seluruh pasal itu. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-11 ini berkata, jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Sebab saudara udah jadi terang, jangan lagi saudara.
Ya, tinggalkan yang lama-lama. Amin. Dan sekarang saya masuk ke poin yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir setelah why atau mengapa, lalu apa artinya, sekarang bagaimana kita bisa hidup dalam terang kekudusan. Nah, saya ini saudara, pagi saya bilang sama istri saya, sama Stephanie, sharing sama dia. Sayang, waktu persiapin khotbah, kayaknya hampir semua khotbah yang saya persiapkan, kok solusinya itu, ini kan yang kita mau bicarakan solusi ya, bagaimana kita bisa hidup dalam terang. Kayaknya sama itu aja. Ya, minggu pertama saya sampaikan kepada saudara, solusinya adalah ya kita harus sadar dulu bahwa kekudusan itu diperoleh dari Tuhan. Ya, yang kedua kita harus kejar, ya kan? Mengejar kekudusan itu bukan pasif tapi aktif. Kejar itu seperti pelari menuju kepada garis finish. Dia nggak gampang digoyahkan. Ya, waktu seorang pelari lari, ada yang bilang, ini ada es campur. Nggak akan nengok dia saudara. Ayam goreng, kikil. Nggak akan nengok dia, pasti lari terus sudah. Itulah gambaran ketika kita mengejar kekudusan. Jangan lihat kiri kanan, lari terus. Yang ketiga, hidup dekat dengan firman Tuhan atau roh. Nah, hari ini saya mau simpulkan sama juga saudara. Dari sekian banyak yang udah kita bahas tadi. Bagaimana kita bisa hidup dalam terang kekudusan? Yang pertama, bertekun dalam firman dan Roh Kudus. Mazmur 119 ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, seringkali kita bingung ambil keputusan. Seringkali kita bingung kita harus melakukan apa, ya. Tapi saudara, ketika kita hidup dekat dengan firman Tuhan dan kita tekun dalam firman Tuhan, itu tuh seperti peluru-peluru yang sebenarnya ada dalam hidup kita. Ketika dibutuhkan, tiba-tiba keluar gitu saudara dalam hidup kita. Banyak kali kalau jemaat tanya sama saya konseling, saya kan gak prepare saudara mau jawab apa. Tapi tahu-tahu firman yang pernah saya baca Tuhan tuh ingetin. Saya kuatkan mereka dengan firman Tuhan. Itu kalau soal menjawab pertanyaan dari jemaat. Tapi kalau untuk hidup saya, lagi galau ditinggal istri 1,5 minggu, 10 hari lebih. Firman itu datang, Tuhan itu sahabat yang setia. Tuhan Jehovah Jireh, Dia Allah yang mencukupkan. Ya, di tengah kekhawatiran saya, firman Tuhan itu datang menghibur. Firman itu yang menguatkan. Tanpa firman Tuhan, saudara lemah. Saudara gak bisa. Ya, kalau saudara datang kepada hamba Tuhan, paling hamba Tuhan cuma ngajarin saudara, oh gini. Dalam hati saudara, pastor banyak ngomong gitu ya. Tapi kalau saudara baca firman sendiri, saudara hidup dekat dengan firman sendiri, hamba Tuhan itu cuma konfirmasi aja. Oh iya benar pastor, thank you diingetin. Hatinya tuh lurus, hatinya tuh mau denger. Jadilah tekun saudara dalam firman. Awalnya berat, awalnya susah. Kita udah mulai 2 tahun nih, 2 tahun mau baca firman ya. Waktu saya mau ambil keputusan ini, saya udah gak pakai tanya-tanya istri lagi. Sayang, saya mau baca, kita mulai baca firman setiap hari aja sama jemaat. Saya bilang gitu. Mungkin beberapa kita sulit kalau baca sendirian. Ya udah kita bikin bareng-bareng, ayo baca sama-sama. Yang sulit-sulit sendirian, ada wadahnya untuk baca bareng-bareng. Ya kadang-kadang saudara bingung juga apa yang dibaca. Ini lagi baca imamat, saudara agak bingung-bingung. Ya, cara-caranya ya nanti korbannya apa aja. Ya, waktu itu kita bicara apa tuh? Birahi, apa itu soal kadang bingung apa yang dibaca nih, tapi percayalah firman Tuhan itu pasti ada berguna saudara. Saya semakin bersyukur hari ini ya oleh kuasa darah Yesus.
itu mereplace semua ini saudara. Apa yang udah kita baca ini. Sebab kalau dulu kita hidup berbuat salah aja saudara ya. Untuk minta pengampunan dosa kepada Tuhan itu susah. Gak segampang itu. Dan harus lewat perantaraan nabi. Harus lewat perantaraan korban binatang saudara. Maka dari itu jangan take it for granted. Hari ini saudara punya full akses berhubungan sama Tuhan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa berbicara kepada saudara dan saya secara langsung. Dan itulah yang menjadi kekuatan setiap kita. Yang kedua, Roh Kudus. Bertekun dalam Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri dan seterusnya. Saudara, Roh Kuduslah yang akan memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenaran. Bayangin kalau kita nggak latih hidup kita untuk kita dengar suara Roh Kudus. Bro Simon duduk sini aja, udah mau selesai. Kalau kita nggak latih hidup kita untuk mendengar suara daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita jadi bebal, kita jadi kebal saudara. Nggak mungkin enggak. Berapa banyak saudara dan saya waktu pertama kali mau kompromi terhadap dosa. Saya ingat banget saya pernah mau nyuri uang papa saya waktu saya masih SMP. Uang yang ada di dompetnya. Saya mau jajan, kepengen banget. Papa saya masuk kamar mandi. Tiba-tiba saya langsung masuk ke kamar. Lihat uang di kantongnya. Papa saya itu orangnya lupa soal duit saudara. Kalau mama jangan coba-coba. Tahu dia jumlahnya saudara. Jumlahnya dia tahu, sampai koin aja dia tahu saudara. Ya, tapi kalau papa orangnya lupa. Dan dia penuh belas kasih. Kadang dia tahu, uang papa hilang 20.000 nih. Dia cuma ngomong aja gitu tapi gak dipaksa ngaku gitu saudara. Jadi saya berani tuh. Tapi waktu pertama kali mau ngambil itu, deg-degannya ya ampun. Takut. Tapi karena saya itu kan ada suara di hati, jangan. Jangan ambil. Itu Roh Kudus saudara. Mengingatkan saudara dan saya, mengingatkan setiap kita. Nah kita harus latih itu saudara. Untuk kita peka kepada suara Tuhan. Suara rohnya yang ada dalam hidup kita. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau dari Tuhan pasti membawa damai sejahtera. Apa yang bukan datang daripada Tuhan itu membawa ketakutan. Membawa kekhawatiran, ya. Tapi sebaliknya yang datang dari Tuhan itu membawa damai sejahtera. Latih hidup kita untuk kita hidup dengar apa kata Roh Kudus. Amin. Lalu bagaimana yang kedua? Yang kedua, tinggal di dalam komunitas orang percaya. Sama aja kan solusinya, nggak ada yang baru-baru amat kan, semuanya baca firman, Roh Kudus, stay di dalam komunitas. Ini aja kok solusinya saudara. Saya bisa ada kuat sampai hari ini karena saya ada di dalam komunitas. Yang akhirnya memaksa saya untuk saya terus bisa setia di dalam Tuhan. Karena saya punya accountability partner gitu. Yang ngingetin saya, terutama pasangan hidup saya, istri saya. Ayo sayang, ingat lagi. Ayo ini. Lalu di komunitas, saya bisa aja milih untuk jadi males saudara. Ya, capek udah kerja banyak, udah ini ngedrive sana sini, mau males. Tapi gimana saya mau males kalau saya lihat Pastor Arke rajin, semangat, yang sudah lebih umur dari saya masih ke Santa Monica. Gimana mau males kalau lihat Ibu Kim? Dalam keadaan yang Tuhan izinkan. Lemah secara tubuh tapi masih mau melayani. Gimana saya mau males ngelihat Om Asun tiap hari Minggu buang-buang sampah, angkat-angkat sampah. Saya masih muda. Itu gunanya komunitas saudara. Kita lihat contoh, lihat teladan. Gimana saya mau males.
Gimana saya mau beralasan sama Tuhan? Kalau saya tahu ada seorang bapak yang udah berumur, masih mau ngaduk-ngaduk masak saudara untuk kita. Ya kan? Saya punya alasan untuk saya bisa capek Tuhan, gak mau dulu, break dulu deh, break. Tapi gak bisa. Ada seorang bapak yang masak, harus angkat berat-berat dari lantai 2 ke bawah. Gimana saya mau malas bawa kuah-kuah saudara. Ya? Gak bisa. Sama juga, bukan cuma ngeliat yang lebih tua. Gimana saya mau malas kalau saya lihat anak-anak muda kita semangat semua. Datang setiap minggu jam 2 saudara, anak-anak muda kita. Set up. Termasuk anak-anaknya Ibu Alma, Joy, Jaden. Udah set up kamera-kamera nih. Felix. Ya kalau saya sebutin namanya jangan jadi sombong ya. Ya, semua hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Tapi saya lagi mau kasih tunjuk. Gimana saya mau beralasan sama Tuhan. Karena saya ada dalam komunitas. Pastor saya cuma off hari Minggu. Capek, ya bisa juga kita bilang gitu. Tapi selama kita punya kesempatan beribadah, ibadah itu harus jadi nomor 1, saudara. Dulu kita berdoa untuk off di hari Minggu. Sekarang udah off di hari Minggu, harus. Allah, Tuhan udah jawab doanya. Ya, itu pentingnya kita hidup di dalam komunitas. Efesus 5 ayat 19 ayat 21. Ini salah satu syarat hidup berkomunitas ya. Ayat 19 mulai. Dan, saya mulai dari ayat berapa? 19 ya. 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saya berdoa komunitas ini melakukan apa yang firman Tuhan bilang. Dijauhkan daripada kita gosip, dijauhkan daripada kita saling menjatuhkan, saling menjelekan. Biarlah kalau kita berkomunitas itu, saudara, yang kita kedepankan adalah bermazmur, memuji Tuhan, menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, penuh ucapan syukur. Ini komunitas yang sehat. Kalau saudara ada dalam komunitas yang isinya komplain melulu, marah-marah melulu, saudara harus jadi orang yang berdiri teguh. Ingetin, kita jadi komunitas harus jadi komunitas yang sehat. Stop, kita gak boleh mengeluh. Kita ingat kebaikan Tuhan. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita sadar dosa-dosa kita itu diampuni. Sakit penyakit kita disembuhkan. Tuhanlah jalan keluar, sumber segala sesuatu bagi hidup kita. Amin. Dan yang ini yang terakhir ayat 21, merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Apa yang kita alami dalam hidup ini direndahkan oleh orang, ya, dianggap sepele mungkin sama orang, atau ya dilupakan sama orang. Gak apa-apa saudara, rendahkan aja diri kita. Seorang kepada yang lain, merendahkan hati. Jadi kepada satu sama lain itu Tuhan minta kita merendahkan hati kita. Dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iya kok Tuhan, emang saya pelayan kok. Emang saya ini keset kok Tuhan. Tuhan yang besar, saya semakin kecil. Jadi jangan takut saudara, dikecilin orang, dianggap remeh, dianggap sepele. Dalam komunitas biasa aja saudara. Tapi nanti Tuhan yang angkat saudara. Tuhan yang akan bawa saudara jalan saudara itu naik tidak turun. Ketika ada masalah saudara menang, saudara naik kelas. Ada masalah lagi saudara menang, saudara naik kelas. Jalan saudara terus naik dan tidak akan turun. Dalam terang kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita bertumbuh bersama dalam gereja. Bahkan kalau di dalam gereja ada saling menegur, kita harus terima saudara. Ya. Kami suami istri bisa bikin salah? Sangat bisa saudara.
Tapi kalau udah ditegur, ini kan dia minta maaf. Nah saudara, bukalah pintu maaf yang selebar-lebarnya. Ya kan? Kalau ada yang lain lagi, salah, ditegur, minta maaf. Ya udah, buka dong ruang maaf untuk saudara kita. Amin. Kita building family di sini. Ya, kita bertumbuh bersama dalam gereja, saling menegur dan saling menguatkan. Dan ketika kita ada di dalam satu komunitas, saudara. Dalam hal menjaga kekudusan itu kita harus aktif. Harus aktif. Harus aktif. Efesus 5 ayat 15 sampai ke 18. Kayaknya saya tulis gak sih? Ini ya. Ini ayat yang terakhir. Kita harus menjaga kekudusan secara aktif. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini jangan ngeles ya. Pastor kalau mabuk anggur gak boleh, mabuk whisky boleh dong? Gak boleh, sama aja itu saudara ya. Tapi dalam hal apa mengerti kehendak Tuhan, ini yang saya mau maksud. Dalam kita mengerti kehendak Tuhan harus apa? Usahakanlah. Di minggu pertama saya bicara soal kejar. Sekarang harus aktif berusaha. Harus diusahakan saudara. Kalau enggak gak jadi. Waktu kalau nggak dibuat nggak akan ada waktu. Usahakan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bertekun dalam firman dan Roh Kudus. Latih hidup ini, latih untuk taat. Ya, latih. Tinggal di dalam komunitas orang percaya. Ya ini komunitas orang percaya, bukan sembarangan komunitas ya saudara ya. Yang penuh kerendahan hati. Kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling mensupport satu sama lain. Dan saya berdoa gereja ini akan terus bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup dalam terang adalah hasil dari hidup dekat dengan Tuhan. Melalui firman, Roh Kudus, komunitas, dan yang terakhir yang paling penting adalah disiplin. Amin. Melatih hidup kita, mengusahakan. Saya mau tutup dengan beberapa pertanyaan kepada setiap kita yang saudara jawab sendiri aja sama Tuhan. Ya. Apakah hidup kita sudah mencerminkan terang Tuhan? Apakah kita masih ada berkompromi dengan kegelapan? Apakah kita sungguh hidup sebagai anak terang? Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan kalau relevansinya dengan zaman now, bukan cuma di rumah, bukan cuma di tempat kerja, tapi saya tambahin satu lagi, sosial media. Apakah kita udah sungguh-sungguh jadi anak terang di sosial media? Apa sih yang kita post di situ? Hah? Apakah caci maki? Apakah curhat-curhat yang gak jelas, jelek-jelekin pasangan kita di situ? Atau hal-hal yang memberkati, atau menceritakan kebaikan Tuhan? Hati-hati saudara ya. Nanti saudara jawab aja itu pertanyaan sendiri kepada Tuhan. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Saudara berhubungan masing-masing dengan Tuhan, jawab apa adanya saudara sama Tuhan. Ketika saudara datang merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa saudara, Dia adalah Tuhan yang baik, yang kasihnya jauh lebih besar untuk mengampuni saudara dan saya. Ya, apakah hidup saya sudah mencerminkan terang Tuhan? Apakah saya, dengan kata lain, saya sudah jadi representative of Christ Kingdom? Apakah saya masih berkompromi? Bagian-bagian apa yang masih saya kompromi? Saya mau nggak saudara ambil komitmen tinggalkan hari ini? Apakah saya sungguh hidup sebagai anak terang di rumah, tempat kerja, sosial media? Mari kita
meresponi firman Tuhan sore hari ini. Saya minta bantuan singers kita.